Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita tujukan hati kita kepada Tuhan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hati kami, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Siara laba takara laba shande. Siara laba 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 takara laba Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mohon hadirat-Mu berada bersama kami di tempat ini. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus ya Bapa, untuk memenuhi tempat ini ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah ada batasnya ya Bapa.
Bapa, saat ini kami datang di minggu yang kedua ya Bapa. Kiranya kami mau membawa persembahan-persembahan kami ke hadapan altar-Mu ya Bapa. Sebagai ucapan syukur kami atas semuanya yang Kau beri selama ini buat kami ya Bapa. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Kau curahkan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa ya Bapa. Begitu ajaib ya Bapa. Kami sungguh bangga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Bapa, kami mau bawa ungkapan kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau membakar semua persembahan-persembahan kami ya Bapa yang ada di mezbah-Mu ya Bapa, dengan api yang dari surga ya Bapa, sehingga persembahan kami ya Bapa harum di hadapan-Mu ya Bapa. Persembahan kami itu Engkau terima ya Bapa dan layak ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan ya Bapa setiap persembahan kami ya Bapa, karena Engkau kudus ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Biarlah Tuhan yang membawa kita ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Bapa, yang lagi mau melangkahkan kaki mereka ke tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang menyertai ya Bapa. Kau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa, supaya mereka sampai ke tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Dan yang masih di rumah ya Bapa, kiranya Engkau mengetuk hati mereka ya Bapa, bahwasanya hari ini adalah hari-Mu ya Bapa, hari Sabat yang Kau sucikan ya Bapa, hari Sabat yang Kau kuduskan ya Bapa. Kiranya Engkau membawa mereka yang masih letih lesu di rumah ya Bapa, supaya karena disinilah jawaban yang ada ya Bapa. Karena setiap kami yang datang ya Bapa, kami menerima jawaban dari-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, yang kemari yang membawa hati lesu, sakit dan berbeban berat, itu akan Engkau jawab semua, Engkau pulihkan semua, Engkau sembuhkan semua, Engkau berkati semua ya Bapa. Dan kami percaya kami pulang tidak akan sama lagi, karena kami membawa yaitu berkat-berkat yang luar biasa yang berasal dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mohon ya Bapa, urapan-Mu ya Bapa untuk gedung Stomo Tower ini ya Bapa. Kiranya dari lantai 7 hingga lantai 1 Engkau urapi ya Bapa, sehingga gedung ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Tiada yang bisa mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa, karena Engkau yang bertahta di tempat ini ya Bapa. Kiranya ya Bapa, setiap orang yang lewat ya Bapa, itu melihat bahwasanya di GBI Stomo Tower ada rumah-Mu ya Bapa. Biar mereka berbondong-bondong kemari ya Bapa,
berdatangan kemari dari radius 1 kilo, 50 kilo, bahkan 100 kilometer, itu berbondong-bondong kemari untuk memuji dan memuliakan-Mu ya. Karena Engkau layak dipuji dan disembah ya Bapa. Bukan dengan kuat dan gagahnya ya kami ya Bapa, tapi itu semua karena Engkau ya Bapa, yang punya kuasa untuk itu ya Bapa, yang bisa membawa setiap jiwa-jiwa ya Bapa kemari ke GBI Stormo Tower untuk memenuhi tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, kuasamu bekerja di tempat ini ya Bapa. Bahkan Roh Kudus bekerja di tempat ini atas izin-Mu ya Bapa. Sehingga bangku-bangku yang kosong ya Bapa, Engkau penuhi dengan jiwa-jiwa. Dari sesi 1 dan 2, 100 jiwa masing-masing ibadah, Engkau penuhi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga memohon ya Bapa, kiranya Engkau pakai setiap pelayan-pelayan-Mu, baik dari Aser, WL, singer, pemusik, diaken, diakonis, semua ya Bapa yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini ya Bapa. Kau sucikan, kuduskan ya Bapa. Kau pakai kami semaksimal mungkin, sesuka hati-Mu ya Bapa, supaya kami bisa membawa nama-Mu ya Bapa harum ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan menyunitikan kami semua ya Bapa. Karena dari unity ya Bapa akan terpancar kemuliaan-Mu di GBI Stormo Tower ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu yang pada hari ini mau menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa, melalui firman yang akan ditabur ya Bapa, melalui apapun yang itu berasal semua daripada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan hamba-Mu Bapa Andrew Tobing sekalaku gembala kami di tempat ini ya Bapa. Kau berikan visi, misi, marifat-Mu yang terbaik dari surga, Engkau curahkan kepada hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga kami bisa dibawa ke air yang tenang ya Bapa, dan bisa berbuah lebat ya Bapa, karena kami punya Allah yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau ya Bapa yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami saat ini ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau ya Bapa yang bertahta selalu ya Bapa atas semua ibadah kami ini ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang beracara ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu yang siap memulai ibadah kami memuji dan memuliakan-Mu. Yang siap, mari kita sama-sama katakan dalam nama Yesus. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu ada ketenangan, dan izinkanlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Puaskan kami Tuhan dalam hadirat-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan
hatiratku menyembah-Mu Tuhan. Dari awal nyatakan pujian ini bersama-sama saat ini. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah-Mu Tuhan. Saat ini hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Bolehkah saya mendengar jemaat dari awal nyatakan pujian ini saat ini? Saat ini, saat indah ku memuji dan mari nyatakan, angkat suara. Hadirat-Mu ku rasakan, ku sembahkan saat ini, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan saat ku sembah. Mari buka kedua tanganku, katakan hadirat-Mu saat ini, saat ini urapan-Mu kami rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan. Mari minta urapan Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, katakan kepada hadirat-Mu saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Saat ini urapan-Mu ku rasakan. Sungguh-sungguh lebih dalam lagi dengan iman kita kepada Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu
Mengalirlah hadirat-Mu tempat ini ya Tuhan. Mengalirlah urapan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya dapat akaralah basera, oh ya dapat. Tinggikanlah Engkau ya Tuhan. Nama-Mu ditinggikan atas sembah kami ya Tuhan. Oh ya dapat akaralah basera, ya dapat akaralah ya sana. Oh ya dapat akaralah hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya dapat akarabas haleluya, ditinggikan nama-Mu di atas segala-galanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oh ya dapat akaralah kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami menyembah Engkau hanya dalam nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Oh ya dapat akaralah oh ya dapat akaralah mari rasakan hadirat Tuhan pada siang hari ini saudara. Oh ya dapat akaralah kami bawa ke dalam bait-Mu ya Tuhan. Oh ya dapat haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan kami. Sembah syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menyertai setiap kami. Kuasa-Mu dahsyat ya Allah kami. Oh ya dapat haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap, Dia Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi setiap kita. Percayalah dengan segenap hatimu, sebab Dia Allah yang dahsyat. Haleluya, oh, haleluya. Oh ya dapat akaralah tinggikan diri-Mu ya Tuhan, mengatasi langit. Haleluya, oh, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit.
bangkit berdiri, tinggikan Dia. Tinggikan dirimu ya Tuhan, mengatasi lagi kemuliaan-Mu, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat doa deklarasi kita. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa Bapa, kami menyerahkan dan mempercayakan bangsa yang kami kasih ini ke dalam tangan-Mu Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, keamanan Bapa, dan kesejahteraan-Mu Bapa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Bapa, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan Bapa. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati bangsa kami, sehingga bangsa ini mengalami pertumbuhan ekonomi Bapa yang semakin baik Bapa dari tahun ke tahun Bapa. Kami berdoa Bapa dari bulan ke bulan ya Tuhan Yesus, bangsa kami Bapa, provinsi bahkan daerah kota Medan Bapa akan terus diberkati ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus agar kiranya melalui bangsa kami ya Tuhan, Engkau Bapa memberkati juga bangsa-bangsa lainnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan segenap menteri ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk jajaran TNI Polri ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua Bapa lembaga hukum ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberkati Bapa, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan-Mu juga Tuhan. Kami berdoa untuk aparatur sipil negara Bapa dimanapun berada Bapa, secara nasional Bapa, bahkan di daerah Bapa, bahkan Bapa mereka juga Bapa yang kemungkinan merupakan anggota keluarga kami Bapa. Kami berdoa Bapa, Engkau jaga mereka ya Tuhan. Mari kiranya Bapa, Engkau memberkati mereka dengan roh takut akan Engkau, dan juga Bapa Engkau memberkati apapun Bapa mereka kerjakan, sehingga boleh menjadi berkat Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu bagi Bapa bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan, pemimpin gereja Bapa secara nasional ya Tuhan. Kami berdoa berikan kerukunan dan kedamaian-Mu ya Tuhan. Mari kiranya Bapa turunkan perlindungan-Mu Bapa atas hamba-hamba-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu Bapa boleh diberkati Bapa dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa Engkau akan melawat bangsa kami, terobosan akan terjadi bagi bangsa kami Bapa, ketika unity terjadi Bapa di antara pemimpin-pemimpin gereja-Mu ya Tuhan. Ketika doa dinaikkan, kami percaya Bapa ada sesuatu yang luar biasa terjadi
terjadi Bapa atas bangsa kami. Tidak lupa kami berdoa Bapa untuk pemimpin gereja kami Bapa, GB Rumah Persembahan Bapa. Kami berdoa Bapa untuk pembina kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk pembina kami Bapa, Bapak R Bambang Jonan Bapa. Kami berdoa Bapa untuk gembala kami Bapak Edi Prayotno Bapa. Kami berdoa Bapa untuk Bapa wakil gembala kami Bapak Joshua Ginting, Bapak Johnson Lase Tuhan. Kami berdoa juga Bapak untuk gembala kami di tempat ini Bapak Andrew Tobing Bapak, beserta Bapak dua koordinator Bapak Edward dan Bapak Torang Girsang. Tuhan, mari kiranya Engkau jaga hamba-hambamu ini Tuhan. Melalui hambamu ini Engkau memberikan visi dan misimu Tuhan bagi umatmu Tuhan. Kami percaya pengurapan dari hamba-hambamu ini Tuhan akan mengalir Bapa bagi Bapa seluruh anggota gereja ya Bapa, sehingga Bapa jemaat-jemaatmu akan semakin diberkati Bapa dari hari ke hari Bapa. Engkau menjaga apapun yang dimiliki oleh hamba-hambamu ini Bapa. Engkau menjauhkan segala apa yang tidak baik Bapa. Bahkan Engkau akan menghancurkan segala kekuatan-kekuatan sejahat Bapa yang untuk mencoba menyerang hamba-hambamu ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwasanya terobosan akan terjadi Bapa di dalam Bapa kepemimpinan dari hamba-hambamu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tidak lupa kami berdoa juga Bapa untuk umatmu Bapa di tempat ini. Mari kiranya Bapa Engkau bukakan tingkap-tingkap surgamu Tuhan, mencurahkan berkatmu sampai berkelimpahan Bapa bagi umatmu. Kami berdoa untuk umatmu ini tempat ini, di dalam pendidikan mereka akan menjadi yang terbaik Tuhan. Kami berdoa Bapa yang sakit akan disembuhkan ya Bapa, yang kekurangan akan dicukupkan Bapa, yang terikat Bapa di dalam permasalahan apapun Bapa Engkau menyediakan jalan keluar bagi umat-umatmu Bapa. Kami berdoa Bapa yang berbisnis Bapa, maka bisnis mereka Bapa akan semakin maju ya Tuhan. Kami berdoa Bapa yang mencari pekerjaan Engkau akan bukakan lapangan pekerjaan Bapa. Engkau akan memberikan mereka yang terbaik ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa Bapa untuk program-program gerejamu ya Tuhan, GBI Rumah Persembahan Bapa. Kami berdoa Bapa untuk 10 rumah doa Bapa, 7 ikonik Alkitab dan chapel. Tuhan Engkau sendiri mencukupkan Bapa apa yang dibutuhkan Tuhan di dalam program pembangunan ini Bapa. Kami berdoa melalui program pembangunan ini Bapa, gerejamu menjadi berkat Bapa bagi kota Medan, bagi provinsi Sumatera Utara Tuhan, bahkan secara nasional Bapa. Kami percaya Engkau akan mencukupkan segala sesuatu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Bapa yang menyampaikan firman-Mu, berikan otoritas secara khusus ya Tuhan. Kami berdoa Bapa melalui tuntunan Roh Kudus, melalui pimpinan Roh Kudus Engkau akan memberikan marifat Bapa, pewahyuan-Mu bagi hamba-Mu Bapa, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan akan mengubahkan umat-Mu di tempat ini Bapa. Ketika kami duduk, ketika kami beribadah, kami memuji menyembah Allah yang luar biasa. Kami tidak sama lagi ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Kami akan membawa kemuliaan Tuhan Bapa di dimanapun kami berada ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan pada pagi ini. Bagimu segala puji, sembah, syukur, hormat, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu anak-anak muda saudara. Shalom. Kurang bersemangat. Shalom. Haleluya. Berapa banyak kita yang diberkati melalui penyembahan dari tadi. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak di antara kita Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di ibadah pertama sesi 1? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Apakah ada yang baru ibadah? Puji nama Tuhan. Ada 1. Haleluya. Ada 2. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan shalom. Kita semua adalah keluarga besar di tempat ini. Mari bersama-sama kita beribadah kembali di minggu-minggu yang akan datang. Bersama-sama kita memuji Tuhan bersatu hati, memenangkan jiwa di tempat ini. Setuju katakan amin. Sebab Tuhan berkuasa, layaklah bumi bersuka karena Dia. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka.
berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, api menyala di depannya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, dengan iman nyatakan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Bapak Ibu dari awal katakan Tuhan berkuasa. Tuhan. Terjadilah kegerakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Umat-Mu bersorak Tuhan. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Angkat kedua tangan bersama api. Api menyala di depannya, membakar semua musuh. Bukit-bukit pun runtuh. Yes, dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, api menyala. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, dengan sekali lagi Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Oh, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Dengan iman nyatakan Tuhan berkuasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia sumber kekuatan. Yang setuju katakan amin. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Katakan bersama. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku salah. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan dalam hidupmu. Katakan kiri kanan, jangan malu-malu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati, curahkan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Katakan biar belas kasihan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu
sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Katakan sekali lagi, sampai seluruh negeri ini. Oh, sampai seluruh negeri. Bangkitkan umatmu. Zaman lawan terbaru. Bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Ya. Pada saat ini kami meneduhkan hati kami, hidup kami di kaki-Mu Tuhan. Adalah bagian kami juga dalam hidup ini untuk menenangkan diri, mendengarkan kata-kata yang keluar dari pribadi-Mu sendiri. Dan biarlah pada momen ini Kau mengurapi setiap kami, sehingga Engkau yang memampukan pemberitaan firman-Mu, memampukan kami untuk mengerti, dan kemudian memampukan setiap kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kami siap ya Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih, ibu bapak yang kami kasih. Shalom, apa kabarnya semua pada hari ini? Luar biasa, amin. Nah, ibu bapak sekalian, sepanjang bulan ini kita merenungkan Pentakosta. Dan tema yang diberikan buat gereja kita bulan ini dalam bahasa Inggrisnya adalah It's Pentecost Again. Jadi saudara, di dalam tema itu terkandung himbauan, janganlah kita pernah bosan-bosan merenungkan Pentakosta. Amin saudara. Jangan pula kita ketika menghadapi Pentakosta dalam kalender, kita katakan, ya Pentakosta lagi. Wah, itu keliru banget saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita renungkan kondisi gereja di muka bumi ini, ya sejujurnya saudara, dulu ini mulai dari gerakan yang kecil. Setuju saudara? Yang hanya terdiri dari beberapa orang. Dan kalau kita persingkat ceritanya, pada waktu murid-murid itu ditinggal oleh Tuhan Yesus, maka mereka dalam suatu tekanan yang besar. Kenapa? Karena mereka diharapkan, ayo berhasil ya, kalian harus menjangkau dunia ini. Wah, bagaimana? Ibaratnya saudara, kalau kita ibaratkan ya, tidak persis sama. Ada suatu perusahaan yang besar, dan selama ini si dedinya sudah mendidik anaknya tentang seluk-beluk perusahaan itu. Tapi tanpa pengalaman yang terlalu banyak, maka dedinya itu meninggal. Dan dedinya titipkan, nah kamu harus teruskan ini. Nah saudara, ada beban yang besar di pundak anak itu, benar saudara? Dan ada pundak yang begitu rapuh saudara yang mereka miliki untuk bagaimana kami mengingat kata-kata Tuhan Yesus terakhir 10 hari sebelum Roh Kudus dicurahkan, yaitu kamu akan menjadi saksiku. Dan sebelumnya juga Tuhan Yesus pernah mengatakan, pergilah, jadikanlah bangsa ini semua bangsa murid. Saya percaya pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, hari pertama, hari kedua, mereka itu sibuk memikirkan gimana caranya. Ini kami hanya berapa orang loh. Dan
Orang di luar sana kenal kami dan mereka maunya kami ini nggak ada lagi. Orang di luar sana semua berkepentingan, jangan ada lagi lah gerakan ini kami lihat. Benar saudara? Semua mereka itu mau meniadakan yang namanya gerakan pengikut Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tekanannya begitu besar. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat dunia saat ini, bumi saat ini, gereja udah di mana-mana. Di Afrika gereja kokoh, padahal di sana kuat sekali saudara yang namanya mistik, kuat sekali. Saudara tahu voodoo ya, santet itu dari Afrika. Dari Afrika itu saudara. Mereka mengerti dunia roh, kirim mengirim roh. Dan gereja sudah kokoh di sana. Mau gereja apa aja ada di sana. Gereja tradisional ada. Mau gereja yang dipenuhi Roh Kudus ada. Mukjizat ada. Bahkan di Afrika itu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk pelayanan yang luar biasa, seperti membangkitkan orang dari mati. Itu banyak terjadi di sana. Di mana lagi saudara? Kalau Amerika, Eropa sudahlah saudara ya. Dari sana semua kita dapatkan Injil, misi, bahkan pengajaran. Seperti no mention, betul saudara ya. Materi-materi. Nah, gimana dengan the last dragon, yaitu China? Waduh saudara, mungkin kita tidak melihat berita secara nyata, tapi di bawah tanah dalam tanda kutip itu terus bergerak saudara. Dan pendeta-pendeta di sana itu luar biasa saudara ya. Mereka punya Alkitab mungkin gak lengkap, mungkin hanya selembar, 2 lembar, 10 lembar. Tapi hidupnya siap mati. Karena kapan saja bisa dipanggil pemerintah, diadili dan disuruh menyangkal, dan mereka tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Dan konsekuensinya mereka harus mati. Oleh karena itu saudara, apa kesimpulan kita? Tadi yang pertama, dari kelompok segelintir orang yang rapuh, yang tidak begitu tahu menahu gimana caranya. Lalu ada orang di luar yang ingin bukan hanya menyetop, menghentikan, tapi ingin gerakan itu tidak ada lagi. Saudara ya, mereka harus menghadapi bukan hanya masyarakat, tapi mahkamah, saudara ya. Pemerintahan orang Yahudi kan, waktu itu ada double, satu pemerintahan secara hukum Taurat, itu ada rajanya saudara ya, yang diangkat oleh Romawi, yaitu pada waktu itu ada Herodes saudara ya, raja orang mereka. Lalu ada pemerintahan Romawi. Semuanya tidak ingin gerakan ini berkembang. Saudara, kalau kita fast forward, kita percepat sampai dengan sekarang, gereja sudah ada di muka bumi dengan keadaan yang begitu kokoh. Tidak mungkin lagi dihilangkan gerakan ini di muka bumi ini. Tidak mungkin dicabut saudara lalu dihilangkan. Saudara, apa yang membuat semua itu memungkinkan? Percayalah, yang membuat semua itu memungkinkan adalah Roh Kudus. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan bagi Roh Kudus. Roh Kudus itu berkepentingan untuk kita secara pribadi. Saudara ya, pribadi kita ini perlu dipuaskan. Saudara ya. Jadi kalau kita ini belum ada satu kepuasan yang cukup lah, walaupun kita nggak mungkin puas langsung total, ada satu kepuasan itu, barulah kita bisa itu damai hidup satu sama lain. Amin. Contoh saudara, orang yang tidak puas, dia itu terus mau meminta diakui orang. Ya, caranya dia itu akhirnya terus untuk menonjolkan diri. Ya akhirnya ketika orang menonjolkan diri, ya wes saudara ya, dia merasa benar, yang lain merasa risih. Amin, benar saudara ya.
Makanya saudara, Roh Kudus itu pertama akan menyentuh hidup kita, membereskan, menenangkan kita. Tapi setelah itu bukan hanya diri kita, bukan hanya kepentingan pribadi kita. Dia ingin menggerakkan kita di tengah-tengah sekeliling kita untuk menjadi dampak. Tapi yang pertama harus beres dulu, amin saudara. Yang mau Roh Kudus menjamah hidupnya lebih dalam lagi, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Turun satu mungkin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang memenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku bawamu, bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal sambil merenungkan dengan sungguh kata-katanya. Berdiri sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, maka itu pada saat Pentakosta cukup unik kalau kita mengingat bahwa apa yang Tuhan Yesus suruh untuk kita peringati adalah ini. Kita perhatikan Ulangan 16 ayat 12. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Dari mana kita tahu bahwa ini Pentakosta, tentang Pentakosta? Kita lihat di ayat 10.
Di situ jelas dikatakan haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu. 7 minggu itu 49 hari tambah 1 hari jadilah 50. Pentakosta, penta artinya 50. Memang kata lain daripada Pentakosta adalah hari raya 7 minggu. Kenapa berbeda, Pak? Pentakosta itu, saudara, adalah istilah perjanjian barunya. Sebelum perjanjian baru yang mereka tahu itu adalah 7 minggu. Justru saudara di konsep Pentakosta itu, jadi kalau misalnya Tuhan katakan, oke, haruslah engkau peringati hari raya Pentakosta. Oke Tuhan, apanya yang mau kami peringati? Ini saudara, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Wah, itu menyakitkan saudara ya. Menyakitkan. Ada di sini mantan keturunan. Nah, kami punya rumah di kampung di Tarutung saudara ya. Dan sekali-sekali saja hanya bisa ke sana. Sekali 10 tahun gitu ya. Karena jauh dan cari momen untuk pergi pun sulit. Ya. Nah, saudara, konon ceritanya. Nah, ini ya, tidak ada maksud untuk kemudian melukai siapapun. Rumah sebelah itu adalah rumah keturunan budak. Jadi pada suatu ketika mereka itu telepon orang tua kami dan mengatakan, tolonglah kasihlah sama kami tanah yang ke depan dan ke belakang. Supaya apa? Supaya gak ketahuan sama orang sekitar bahwa kami ex keturunan budak. Wah, saya gak ngerti maksudnya gimana. Ternyata orang tua kami menjelaskan, budak zaman dulu ada tandanya, gak boleh dia ambil bidang tanah yang banyak. Dan dari tanda itu semua orang tahu, oh ini keturunan budak. Tidak ada orang yang suka saudara untuk diingatkan bahwa dia keturunan budak. Ya saudara, mari kita coba pergi ke Amerika. Kita ketemu sama pemain basket yang sudah kaya raya, LeBron James saudara ya. Halo Bang LeBron, ya salam misalnya gitu ya. Andai katalah dia anak Tuhan. Pak, teringatnya Bapak keturunan budak ya. Wah, dia akan tampari kita saudara. Dia akan pukuli kita saudara ya, dia akan terjang kita. Karena adalah sesuatu yang sangat melukai saudara. Tentang identitas dirinya bahwa dia itu bekas keturunan budak. Kalau bisa itu terhapus daripada ingatan siapapun. Baik dia sendiri maupun orang lain. Setuju saudara ya? Tapi kok bisa Tuhan ingatkan pada kita, Tuhan suruh kita ingat. Mari kita baca sama-sama saudara. Dikatakan harus. 1, 2, 3. Harus 12 ya, 1, 2, 3. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Jangan ada yang sakit hati ya. Coba katakan kiri kanannya. Haruslah 1, 2, 3. Haruslah kau ingat bahwa engkau keturunan tenot gitu. Disensor saja. Enggak tega kan saudara ya. Tapi ini yang Tuhan mau kita ingat. Nah pertanyaannya, why? Saudara, ini adalah maksud Tuhan untuk membuat kita menyadari bahwa dalam batin kita ini banyak luka-luka. Amin saudara. Banyak luka-luka yang begitu parah saudara. Seandainya saudara bisa melihat tubuh saya, saudara, kami baru hitung minggu lalu, setidaknya ada 5 luka yang parah di tubuh saya dari sejak kecil. Bahkan saya belum bisa ingat apa-apa pun sudah ada luka yang besar di sini sudah berapa 12 jahitan. Di sini satu, di sini satu, di sini satu. Dan yang paling membuat minder, yang mana saudara kira-kira? Yang di sini saudara. Semuanya luka parah, berdarah-darah dan membutuhkan jahitan rumah sakit. Di belakang juga ada. Tapi saudara, itu belum apa-apa dibanding luka-luka di sini yang kita semua pernah alami. Amin saudara. Karena bagaikan orang Israel di Mesir yang
ratusan tahun dilukai, dicederai batin mereka. Karena mereka adalah budak dan diperlakukan budak. Mungkin tidak 300 tahun, mungkin hanya 100 tahun terakhir. Tapi itu sudah cukup, saudara, untuk begitu meremehkan, merendahkan jiwa mereka. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka merdeka, keluar dari Mesir, ini yang sering dikatakan pengkhotbah, dan ini ingat, mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Amin, saudara. Maka mentalitas budak itu masih tetap melekat. Bahkan saudara, mereka itu sampai ke Gunung Sinai. Musa naik ke atas gunung untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menangkap pesan-pesan. Sudah dibilang sama umat, sabar, tunggu. Ya, toh ini kepentingan yang memang mulia kan, mau bertemu sama Tuhan, tangkap apa pesan-pesan Tuhan, turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Yang di bawah itu sudah kacau-kacau, saudara, sudah aneh-aneh. Sudah entah apa mereka kerjakan yang tidak pantas. Jadi saudara, baru 40 hari mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka melihat macam-macam yang enggak kebayangkan oleh pikiran manusia. Seharusnya mereka, wah, Tuhan itu ada, dan Tuhan nyata, dan Tuhan tolong kami. Betapa kami bersyukur. Saudara, belum hitungan 3 bulan sudah mereka membelakangi Tuhan. Bagaimana dengan 40 tahun Pak selama perjalanan di padang gurun menuju, itu juga saudara, lebih memusingkan kepala Musa lagi, saudara. Satu kali Musa nggak tahan, ya, bau tahan dia. Tuhan bilang, katakan ya, jangan pukul ya, katakan kepada batu itu ya supaya air keluar. Dia sudah saudara memuncak, saudara. Orang Medan bilang rasa palanya udah nggak tahan lagi. Dia hajar batu itu, dasar kalian semua cerewet. Ini air keluar dari batu, keluar saudara airnya. Tapi Tuhan tidak ada bilang sama dia pukul batu itu. Tuhan hanya bilang ngomong sama batu itu. Gara-gara saking dia nggak tahannya sama umat Tuhan. Maksud si Musa sih mau membela kehormatan Tuhan, tapi Tuhan bilang, karena engkau lakukan itu, maka engkau menistai kekudusanku, dan oleh karena itu kau kena hukum, yaitu kau tidak boleh masuk negeri perjanjian. Musa yang kena ininya, saudara, kena hukum gara-gara itu. Padahal kita tahu kenapa dia lakukan itu. Bukankah itu menandai bahwa kita ini manusia penuh dengan luka-luka di dalam batin kita ini, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita itu menerima Tuhan Yesus dan dibaptis, kita itu memohon agar semua itu yang namanya hati nurani yang sempat terpendam dan mungkin dicoret dengan hal-hal yang tidak murni, agar Tuhan memberikan kita hati nurani yang baru. Nah, mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Tuhan Yesus menerangkan sesuatu yang lebih unggul dari baptisan air. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagi yang sudah dibaptis, maka baptisan itu seluruh tubuh seseorang harus dicelupkan ke dalam air, harus dibasuh, harus basah. Yang mengerti katakan amin. Kadang-kadang saudara, pendeta itu ya lalai, dia celupkan, loh dia lihat, rambutnya kok belum basah, akhirnya harus apa saudara? Harus tes ulang lagi, saudara. Kita ulangi lagi ya, sampai saudara. Nah, oleh karena itu
ketika kita di Stomotor menyelenggarakan baptisan, kita jangan sampai 2 kali gitu Pak ya, kita pastikan bahasa semua. Maka saudara, seorang ditahan di bawah air sekian 0, sekian detik saudara ya, supaya benar-benar dia itu dikuburkan dari manusia lamanya. Saudara ya, asal jangan saudara kelamaan ya, begitu dia hitung dari 10 ya, 10, 9, 8, baru kalau bisa ngomong yang di bawah itu saudara, Pak ini bukan mati dari manusia lama lagi Pak, memang mati saya Pak nanti. Tapi saudara nangkap ya, itu simbolis dan harus sesuai dengan proses seperti itu. Kita itu harus mati dari manusia lama, say goodbye to diriku yang lama itu. Kita, Alkitab mengatakan kita meminta hati nurani yang baru. Dan percayalah apa yang kita minta, kalau kita ikuti prosedur sesuai kehendak Tuhan, pasti itu diberikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Nah saudara, bukankah itu sudah cukup baik bagi kita? Tapi Tuhan tambahkan lagi dengan satu adisional yang kemudian lebih bermakna lagi dalam kehidupan kita. Tetapi tidak lama lagi, kita baca sama-sama, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Loh tadi Pak dibaptis udah cukup basah, ini kayak mana lagi ya dibaptis dengan Roh Kudus? Mau kayak mana lagi bahasanya? Nah ini dia saudara, mari kita tangkap dengan hati yang dilembutkan Tuhan pada hari. Kalau kita dibaptis dengan air itu simbolis seluruh tubuh kita harus basah. Tapi kalau kita dibaptis Roh Kudus, bukan seluruh tubuh, seluruh hidup kita ini dibasahi oleh Roh Kudus. Amin saudara, dibasahi dengan Roh Kudus. Ya saudara ya, ibaratnya karpet. Nah karpet ini saudara ya, nggak bisa kita vakum karena apa? Karena menyerap airnya dan bisa tembus ke bawahnya kayu. Nah seperti itu saudara, Roh Kudus turun atas kita dan seluruh hidup kita menyerap Roh Kudus. Amin. Bahkan yang kita mau, Roh Kudus masuklah ke tempat sedalam-dalamnya dalam hidupku, supaya kau sembuhkan semua isi hatiku ini. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Sehingga saudara, Roh Kudus itu, ingat kata yang kedua adalah kudus. Ya saudara ya. Jadi bagaimana caranya seluruh hidupku ini boleh jadi kudus? Ya Roh Kudus harus kubiarkan, kuizinkan masuk dan jadilah aku kudus. Amin. Dan di situ karakterku yang lama itu mulai berangsur-angsur digantikan dengan karakter yang baru. Aku bisa berdamai dengan Tuhan dan aku bisa berdamai dengan satu sama lain. Amin saudara. Kalau saya nggak bisa berdamai satu sama lain di tempat di Sumres itu saudara ya, di STT, wah saudara, mainlah setiap hari saudara ya. Nah saya buka sedikit saudara ya, jangan saudara pikir menghadapi hamba-hamba Tuhan itu mulus-mulus aja saudara ya. Perlu hikmat yang luar biasa yang daripada Roh Kudus, dan perlu buah yang luar biasa daripada Roh Kudus. Amin saudara. Kalau seandainya saya bilang, Pak, Roh Kudus, Roh Tuhan mengatakan begini-begini, Bapak harus begini, wah saudara, mereka tidak akan terima. Benar? Kalau saya mengandalkan karunia, enggak kan? Tapi kalau karunia saya aktifkan, saya akan sembunyikan diri saya di salib Kristus. Amin saudara. Dan mereka akan sadar. Dan di atas semua itu saya tumpahkan yang namanya lem kemerekatan. Saya harus merekat semua orang yang ada dalam tim saya. Itulah yang Roh Kudus mampukan. Karena prinsipnya sangat mendasar, sama dengan prinsip bagaimana Indonesia bisa merdeka, yaitu apa? Bersatu kita teguh, tercerai-berai kita runtuh. Dan jangan diganti
pasti runtuh kalau tercerai-berai. Katakan pasti runtuh. Oleh karena itu, Roh Kudus pekerjaannya adalah memantapkan hatiku, menyembuhkan aku, lalu memampukan aku merekat dengan sesamaku. Yang mau katakan amin, yang memberikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Hanya Engkau, yes, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawamu untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau, yes, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Hatiku Kau tahu, dan bawamu lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Terkadang saudara, kita itu nggak ada buat salah. Tapi dalam situasi tertentu bisa orang yang keberatan. Keberatan termasuk dan lain-lain, sakit hati dan sebagainya. Loh, kita yang heran, kita yang bingung. Lalu kita mulai mengkaji situasi itu. Seperti seorang pengacara mengkaji suatu kasus. Wah, kita melihat di mana kekuatan kita dan kelemahan orang. Itu kan pengacara kan? Kalau kita hire seorang pengacara, saudara, dia akan mengkaji di mana kebenaran kita dan mengkaji di mana kelemahan orang. Dan kita mulai eksekusi, kita coba lancarkan. Makin parah, makin keruh keadaan. Loh, titik awalnya kami nggak ada salah, tapi kok makin keruh, kok makin melebar, makin aneh-aneh. Disitulah kita, karena kita yang memiliki Roh Kudus. Kita sekarang bukan mengkaji di mana kebenaran kita, tapi kita mengkaji gimana solusinya. Amin, saudara. Kita mulai minta Roh Kudus buka wawasan kita. Aduh, Roh Kudus. Karena saudara, yang pertama itu kita itu harus singkirkan rasa apa itu ya? Rasa nyeri, rasa luka, itu harus kita singkirkan dulu. Jangan. Roh Kudus mampukan kita, amin saudara. Karena dia bisa masuk, menyerap tadi ya. Dia bukan hanya air yang bisa membasahi tangan rambut, tapi dia masuk. Dia sanggup menyingkirkan, baru kita mulai bisa jernih melihat. Sekarang kita minta Roh Kudus berikan hikmat. Apa yang harus kami buat? Strategi apa yang harus kami pasang? Kita mulai berpikir, oh iya ini kita lakukan. Berpikir lagi, oh iya ini kita lakukan. Lalu Tuhan juga campur tangan karena banyak yang kita tidak rencanakan terjadi. Dan itu sangat mendukung apa yang kita niatkan. Dan akhirnya hubungan kita baik lagi sama dia. Bahkan mungkin saudara, dia bisa menangis, minta maaf kepada kita. Kita tidak pernah harapkan itu. Seperti itulah hidup orang yang sudah dipulihkan Roh Kudus. Amin saudara. Orang yang dipulihkan Roh Kudus harus bisa jadi pemimpin. Makanya saya cerita memimpin hari ini. Kalau di STT saya tidak mengandalkan Roh Kudus, wah saudara, seperti kapal pecah lah jadinya. Mari saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk memimpin. Dan oleh karena Roh Kudus dari turun temurun generasi ke generasi,
gereja makin mantap. Dari segelintir orang, saudara, 12 orang ikut Yesus 3 tahun, sekian ratus orang mulai melihat Yesus naik ke surga, 120 orang menerima Roh Kudus di loteng atas. Sampai hari ini, saudara tahu, ini sudah 2 miliar lebih penduduk negeri. Saat ini belum terhitung yang sudah mati berabad-abad. Amin, saudara. Sudah ada begitu banyak orang diselamatkan karena gereja hadir di tengah dunia. Mari saudara, izinkan Roh Kudus menyembuhkanmu, memampukanmu untuk kemudian menyingkirkan segala rasa tidak nyaman, rasa luka, rasa nyeri, rasa terganggu, saudara. Karena apa? Karena katakan, aku adalah leader. Amin, saudara. Aku harus cari solusi untuk setiap kondisi ini. Ketika kita sudah dibersihkan dari semua itu, Roh Kudus mampu memberikan kita karunia-karunia. Baik itu karunia hikmat perkataan maupun karunia yang sifatnya mukjizat. Mukjizat yang paling sederhana adalah kebetulan-kebetulan yang sangat mendukung apa yang merupakan niatan kita, yang tidak pernah kita rencanakan. Nah, saudara, biarlah gereja terus berkembang. Amin, saudara. Karena kita terus memikirkan gimana agar lebih baik segala sesuatunya. Amin, saudara. Amin. Yang mau menerima Roh Kudus hari ini boleh lambaikan tangannya. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita katakan sekali lagi, hanya Engkau. Haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hati, yes, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Sekali lagi katakan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Ada satu doa khusus yang saya ingin naikkan sebelum jemaat Tuhan yang dikasihi masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Apakah semua sudah mendapatkan, menyiapkan roti dan anggur? Sudah semua? Sudah ya, baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila ada di antaramu hari ini yang ada hubungan retak dengan orang tua, boleh taruh tanganmu di dada. Hubunganmu dengan orang tua tidak maksimal. Saat ini taruh tanganmu di dada. Tidak ada yang perlu melihat-lihat, apa adanya saja di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kalau itu dirimu kau merasa tidak maksimal, ada kesimpang siuran, ada miskomunikasi, ada salah pengertian pemahaman dengan orang tua, ayo kita taruh tangan kita di dada sebagai lambang kita minta tolong Tuhan untuk membantu kita membereskan semua itu.
Dan kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk mencari jalan keluarnya. Dan sebelum semua itu, biarlah kita juga meminta pengampunan Tuhan. Mari ucapkan sebentar doa singkat. Ya Tuhan, ampuni aku, ampuni aku. Apabila ada hubungan dengan orang tua, dengan satu sama lain, dengan teman, ya Tuhan, mampukan kami. Ketika kami datang kepadamu memohon pengampunan, kami juga mohon agar Kau mampukan kami berubah dan meninggalkan semua kesalahan kami. Di dalam nama Yesus. Mari saat ini kita siapkan hati untuk Yang Kudus. Apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, dikhianati, Dia mengambil roti, setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan padamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Saudara kasih Tuhan, mari angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari memakannya. Kita menyiapkan cawan, kita angkat anggur tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Lalu kemudian Dia mengambil cawan, setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia mengatakan, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan atas aku. Saudara kekasih-kekasih Tuhan, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum. Ayo dengan sungguh kita ambil waktu sejenak mengucapkan syukur. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari saat ini buka hatimu, buka kedua tangan kita. Mari kita sambut Roh Kudus. Mari kita sambut Dia. Mari kita minta porsi
pengurapan Tuhan yang lebih lagi. Oh, Engkau akan menerima kuasa, Engkau akan menerima kemampuan, ability. Engkau dimampukan saat Roh Kudus turun atasmu. Biarlah ya Roh Kudus, Engkau turun atas semua hamba-hambamu, anak-anakmu, urapi. Penuhi kami, penuhi. Ya, penuhi kami. Terima kasih ya Bapa buat lawatan-Mu dalam ibadah kami saat kami berdoa kepadamu. Karena Roh Kudus yang menolong kami, pasti semua doa kami dijawab ya Tuhan. Dan Tuhan, kami sekali lagi angkat tangan kami tujukan buat kota kudus-Mu Yerusalem, dan kami katakan shalom. Biar damai sejahtera Allah tercurah atas kota kudus-Mu, dan berkat Tuhan tercurah bagi yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, sebelumnya kami akan memberikan persembahan. Engkau mengurapi setiap kami untuk melipat gandakan segala suatu berkat dalam hidup ini. Mari kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, itulah yang kau terima daripada Allah Bapa, cinta kasihnya melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis yang indah dan penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus. Itulah yang kau miliki hari ini, berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless, have a happy wonderful Sunday. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sampai kita mempersiapkan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berikut warta sepekan Minggu 10 Juni 2023. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya untuk minggu depan kita dapat kembali beribadah bersama-sama di sini dan tidak lupa mengajak teman-teman yang lain. Kedua, ibadah GBI Sutomo Tower tetap diadakan di dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16.00 WIB. Kami ulangi sekali lagi, terhitung sejak bulan Mei, ibadah sesi pertama itu sudah berubah, jadi kita masuk 10.30 atau setengah 11. Harap diperhatikan ya. Ketiga, bagi jemaat yang rindu untuk didoakan dapat menghubungi Aser yang bertugas setelah ibadah ini selesai, atau dapat menghubungi Bapak Edward atau Bapak Torang pada sesi kedua. Keempat, mari kita bersama-sama bergabung di dalam ibadah FA Family Altar yang ada di gereja ini. Untuk sementara FA di GBI Sutomo Tower ini ada 2, yaitu FA 01 itu kita ibadahnya setiap hari Rabu pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam, itu di Jalan Tamrin nomor 3, tepatnya di rumah Bapak Edward. Dan FA 02 itu FA yang kita adakan di gereja ini, dan itu diadakan setiap hari Jumat minggu keduanya pukul 18.30 atau setengah 7. Dan FA ini semua ini terbuka untuk jemaat. Diharapkan kita supaya dapat mengikuti FA. Dan kelima, ibadah FA Pemuda Youth tetap diadakan pada hari Sabtu pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam di ruangan ini. Keenam, bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, soundman, dan multimedia, dapat mengikuti training departemen musik yang ada di gereja ini setiap hari Jumat pukul 15.00 WIB.
Ketujuh, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer rekening BCA dan persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank. Informasi rekening bisa dilihat di papan pengumuman. Kedelapan, informasi kegiatan gereja atau tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial gereja kita. Itu ada di YouTube, Facebook, dan IG GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat juga like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Informasi tambahan, telah dibuka sekolah doa, itu dimulai dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2023 pada hari Selasa dan sampai hari Jumat itu pukul 18.30 dan sampai 20.00 atau jam 8 malam. Itu berada di GBI Rumah Persembahan dan sekolah doa ini terbuka untuk umum. Apabila kita rindu untuk mengikuti kelas doa ini, kita bisa menghubungi Ibu Anastasia, ada di nomor handphone 0812 6202 0012 dan Ibu Ripka 0823 6373 1061. Kemudian dibuka juga kelas kehidupan orientasi melayani atau KOM 100. KOM 100 ini masih kita adakan secara online dan itu ada di hari Selasa dan Kamis mulai dari pukul 18.00 sampai 20.00 WIB dan itu mulai 20 Juni 2023 ini ya. Dan akan dilanjutkan dibuka kelas KOM 200. Ini kelas KOM 200 ini tentunya harus mengikuti KOM 100 dulu baru 200. Nah, kalau KOM 200 ini kita secara onsite itu setiap hari Minggu pukul 18.00 WIB dan sampai 20.00 WIB itu berada di GBI Rumah Persembahan itu mulai tanggal 25 Juni 2023. Apabila kita ada yang ingin rindu mengikuti KOM 200 bisa menghubungin Ibu Cana Tarigan di nomor HP 0823 7065 5562. Terakhir kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan boleh menyampaikannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu belakang dan melalui transfer bank. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus